Mengasuh dan membesarkan anak serta mendidik anak merupakan suatu tugas yang mulia yang tidak lepas dari berbagai halangan dan tantangan. Dalam psikologi perkembangan banyak dibicarakan tentang dasar kepribadian seseorang terbentuk pada masa anak-anak. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana proses-proses perkembangan yang terjadi di dalam diri seseorang anak ditambah dengan apa yang dia alami dari masa anak-anak secara sedikit demi sedikit memungkinkan ia tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hidup setiap orang tidak hanya ditentukan tidak hanya dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari dalam dirinya sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor dari luar dirinya sendiri. Nah, faktor-faktor dari dalam diri seseorang itu yang membentuk dan mempengaruhi kepribadiannya itu yang disebut sebagai faktor internal. Nah, sedangkan faktor-faktor yang dari luar diri seseorang yang membentuk dan mempengaruhi kepribadiannya disebut sebagai faktor eksternal. Jadi pertumbuhan dan perkembangan hidup setiap orang itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dari dalam dirinya dan dari luar dirinya sendiri. Nah, kemudian dasar pembentukan dan perkembangan kepribadian remaja bermula dari peran serta orang tua. Ya, di sini kita bisa melihat bagaimana peran orang tua itu sangat penting di dalam pembentukan seorang anak, ya, untuk menuju kepada remaja. Jadi di situ dimulai dari masa mereka anak-anak. Nah, di situ peran orang tua itu sangat kuat. Karena di situ akan memberikan kemampuan bagi remaja di dalam menghadapi berbagai rangsangan yang bisa mengganggu kestabilan mereka ketika mereka menuju kepada kepribadian menjadi seorang remaja. Nah, kemudian di sini kita akan melihat ada beberapa prinsip perkembangan. Yang pertama, yaitu satu tahap perkembangan dengan tahap perkembangan berikutnya tidak terlepas, artinya bahwa ada kaitan perkembangan yang satu dengan perkembangan yang lainnya. Contohnya ketika seorang bayi menuju ke balita, itu ada perkembangannya, itu kaitannya tidak terlepas. Jadi ada kaitan yang erat dengan perkembangan itu. Kemudian yang kedua dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju ke yang khusus. Itu adalah suatu prinsip perkembangan. Kemudian manusia merupakan totalitas atau merupakan suatu kesatuan, sehingga kita akan menemukan kaitan erat antara perkembangan aspek fisik motorik, perkembangan mental, dan perkembangan emosi serta perkembangan sosial. Nah, kemudian setiap orang akan mengalami yang namanya tahap perkembangan yang berlangsung secara berantai, ya. Yang saya katakan tadi dari bayi ke balita ke anak-anak, kemudian menuju ke pra-remaja dan remaja seperti itu. Kemudian setiap fase perkembangan memiliki ciri dan sifat yang khas, sehingga ada tingkah laku yang seringkali dianggap bahwa itu tingkah laku yang buruk atau kurang sesuai dengan sebenarnya, yang merupakan tingkah laku yang sebenarnya itu masih wajar pada fase tertentu, ya. Seperti contohnya ketika anak-anak mulai berbicara, kadang-kadang mereka nggak ngerti apa yang mereka ngomong gitu loh. Ngomongnya kotor, ngomongnya kasar, tapi mereka nggak ngerti kalau mereka sebenarnya kasar. Mereka ngomong yang kotor. Nah, itu ya. Kemudian pola perkembangan mengikuti pola yang pasti. Maka dapat diperkirakan bahwa ketika perkembangan itu mulai terjadi, maka itu akan mengikuti pola-pola yang pasti. Ya, kemudian perkembangan terjadi karena faktor kematangan dan belajar. Perkembangan itu terjadi karena ada faktor kematangan dan faktor belajar serta faktor dalam maupun faktor dari luar. Kemudian setiap individu berbeda. Dengan kata lain, setiap orang itu khas. Contohnya, dalam sebuah keluarga, kita punya anak 3. Setiap anak itu punya ciri khas masing-masing. Tidak ada yang, karena lahir dari rahim yang sama, jadi dia sifatnya sama. Tidak, setiap orang itu berbeda. Setiap individu itu punya ciri khas yang berbeda. Kemudian kita akan melihat di sini bagaimana pentingnya masa anak-anak sebagai dasar
dari seluruh kehidupan. Nah, diyakini bahwa anggapan pola kepribadian dasar seseorang terbentuk pada tahun-tahun pertama perkembangan kehidupannya. Adanya pengalaman yang kurang menguntungkan yang menimpa diri seseorang itu pada masa mudanya akan memudahkan timbulnya masalah gangguan penyesuaian diri di kemudian hari. Apa yang mereka alami di masa anak-anak itu akan sangat berpengaruh ketika mereka masuk di dalam masa remaja. Ini di sini ada kita lihat, bisa kita perhatikan dari masa pralahir. Nah, masa pralahir itu atau sering disebut sebagai masa prenatal. Merupakan ini berlangsung sejak konsepsi atau bertemunya sel telur dengan sperma sampai anak itu lahir. Itu yang disebut sebagai pralahir. Nah, masa ini cukup penting karena pada saat ini terbentuk potensi-potensi manusia, di mana potensi ini sangat berpengaruh pada perkembangan selanjutnya, yaitu menuju kepada tahap bayi. Yang kedua, tahap bayi. Nah, masa ini disebut berlangsung dari umur 2 tahun. Dia proses kelahiran merupakan pengalaman pertama yang diperhadapkan pada penyesuaian diri terhadap penyesuaian suhu, di mana mereka menyesuaikan untuk pernapasan mereka, makanan, sirkulasi darah, terhadap pencernaan dan pengosongan lambung. Nah, ini terjadi pada masa bayi. Nah, kemudian ini akan beralih lagi ke prasekolah, di mana prasekolah ini berlangsung dari umur 2 sampai 6 tahun. Ini juga seringkali disebut sebagai masa kanak-kanak awal, ya, menuju ke persiapan masuk di sekolah. Kemudian masuk di masa sekolah anak itu dari umur 6 sampai 12 tahun, ini biasanya dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Nah, banyak ahli menganggap bahwa masa ini adalah masa tenang atau telan, di mana apa yang telah terjadi dan dipupuk pada masa-masa sebelumnya di masa pralahir, bayi, prasekolah, itu akan terus berlangsung untuk masa-masa selanjutnya. Di mana di tahap usia ini juga disebut sebagai usia kelompok. Kalau kita perhatikan ya, ketika mereka sudah mulai masuk di tahap sekolah, biasanya anak-anak itu sudah mulai membuat kelompok-kelompok sendiri. Mulai ada namanya bekerja sama, mulai punya sikap-sikap terhadap teman-temannya, mulai ada kerjasama, mulai ada belajar bersama. Nah, di situ mereka lakukan mulai di tahap itu, di tahap sekolah. Selanjutnya kita akan masuk di dalam pengertian masa remaja. Di dalam masa remaja pada umumnya dikenal sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ya, seperti yang saya gambarkan tadi, seperti dari bayi tadi sampai di masa sekolah. Kemudian dari masa sekolah itu beralih ke masa remaja. Di situ dikatakan bahwa secara umum remaja itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu masa awal remaja dan akhir masa remaja. Biasanya masa akhir remaja itu dikategorikan ke dalam umur 18 sampai 21 tahun. Kalau masa remaja awal itu dari 12 sampai 17 tahun. Nah, salah satu kriteria pada remaja adalah pertumbuhan fisik yang cepat, baik dari dalam maupun dari luar, dan mengakibatkan terjadinya perubahan sikap, perilaku, kesehatan, serta kepribadian. Nah, kalau kita melihat di dalam penjelasan menurut Ibu Elizabeth B. Hurlock, bahwa secara umum remaja dibagi menjadi 2, yaitu masa awal dan masa akhir. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa salah satu kriteria pada masa remaja adalah pertumbuhan fisik yang cepat, baik dari dalam dan maupun dari luar. Itu yang akan mempengaruhi mereka dengan sikap mereka, perilaku mereka, kesehatan, serta terbentuknya kepribadian di dalam masa remaja itu. Kemudian perkembangan remaja. Perkembangan masa remaja menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dialami seorang remaja dalam tahap hidupnya. Kalau kita berbicara tentang tahapan kehidupan manusia, yaitu mulai masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Yang paling pertama yang kita perhatikan dari perkembangan remaja yaitu yang pertama fisik. Bertambah besar dan tinggi, terutama remaja laki-laki. Ini bisa kita perhatikan ya. Ketika seorang remaja laki-laki itu bertumbuh, dia itu akan bertumbuh besar dan tinggi. Dia akan lebih cepat pertumbuhannya dari remaja
perempuan, ya seringkali seperti itu karena remaja laki-laki itu cenderung memiliki nafsu makan yang berlebihan. Mereka tidak perlu memperhatikan, penampilan saya nanti gimana, kalau saya makannya banyak, enggak. Berbeda dengan remaja perempuan. Kalau remaja perempuan, mereka lebih fokus memperhatikan penampilan mereka. Wah, kalau saya makan banyak dan saya gendut gimana? Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan yang mereka alami dalam kehidupan mereka, secara khusus perbedaan di dalam pertumbuhan fisik remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kemudian mereka mengalami hambatan pembinaan dan pertumbuhan iman. Seringkali terjadi, ini yang banyak terjadi, bahwa ketika mereka sudah mulai masuk dalam remaja, kadang-kadang mereka mengalami namanya hambatan pembinaan dan pertumbuhan di dalam iman mereka, karena mereka sudah disibukkan dengan hal-hal yang ada dari luar. Jadi mereka tidak terlalu peduli dengan pertumbuhan rohani mereka, dengan pertumbuhan iman mereka. Nah, ini. Kemudian kita akan melihat yang kedua, yaitu perkembangan mental remaja. Yang paling berpengaruh dalam perkembangan mental yaitu perkembangan perilaku dan intelektual yang cukup tinggi. Ya, pengaruh intelektual remaja sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya. Ya, dalam perkembangan mental remaja yang masih labil, remaja itu seringkali terobsesi dengan sebuah profesi yang mereka gemari. Oleh karena itu, seorang remaja itu butuh bimbingan Kristen. Ya, seperti yang dikatakan Pak Jo tadi, bahwa anak-anak pada masa remaja itu sangat butuh sekali yang namanya pembimbingan, terutama dari gereja, ya, di dalam kerohanian mereka, sehingga mereka tidak salah melangkah dalam kehidupan mereka ketika mereka menghadapi masa-masa remaja, karena di situ masa-masa remaja adalah masa-masa yang penuh dengan tantangan, ya. Nah, kemudian masa remaja itu adalah masa di mana mereka sangat membutuhkan saran-saran dari orang tua, pembina gereja, guru pendidikan agama di sekolah. Mereka sangat butuh hal-hal seperti itu untuk menunjang kehidupan mereka, untuk bisa menjaga kehidupan mereka. Nah, karena apa? Dikatakan di awal tadi bahwa remaja itu terobsesi dengan sebuah profesi yang mereka gemari. Nah, jangan sampai karena obsesi mereka itu salah, melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kemudian perkembangan emosi remaja, ya. Nah, ini yang paling sering dan saya sering jumpai, karena saya juga punya anak sudah remaja, ya. Emosi mereka itu tidak stabil, ya, karena mereka belum bisa mengambil suatu keputusan yang baik untuk diri mereka sendiri. Nah, kemudian ciri emosi pada permulaan masa remaja ialah mudah marah. Ketika ditegur mereka langsung marah, mudah dirangsang, emosinya cenderung meledak, dikasih tahu yang benar malah ini melawan gitu. Nah, mereka berusaha mengendalikan perasaannya mereka. Sebaliknya usia akhir masa remaja ciri-cirinya ialah tidak mempunyai keprihatinan, dan ini banyak sekali kita jumpai, dan banyak juga saya jumpai di dalam keluarga saya sendiri, di dalam pelayanan saya dalam menghadapi para remaja yang ada di tempat saya melayani. Saya melihat bagaimana mereka susah untuk diatur, ya. Nah, ketika mereka dikasih tahu, emosinya lebih dominan ketika mereka diajar. Nah, kemudian agar remaja cepat mengalami kematangan emosi, maka harus ada objek baginya untuk menyalurkan emosi tersebut. Jadi ini sangat pentingnya pembinaan remaja itu dilakukan di dalam gereja. Karena apa? Ketika mereka dibawa untuk mengikuti apa yang mereka inginkan, seperti di dalam gereja, mungkin kita ajar mereka untuk main musik, kita kasih kesempatan untuk melayani, diberikan bimbingan-bimbingan khusus, dan ini akan bisa membuat emosi mereka itu stabil, tidak keluar dari jalurnya seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk dalam perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial, ciri emosi pada permulaan masa remaja ialah mudah marah, mudah dirangsang, yang saya katakan tadi bagian emosi. Pada usia ini remaja membutuhkan pengembangan diri dalam bersosialisasi. Artinya dia butuh dunia luar, tapi melalui bersosialisasi itu remaja akan menemukan identitas dirinya. Karena di masa remaja ini, seperti dikatakan Pak Jo tadi, adalah masa pencarian identitas diri. Mereka juga ingin diakui, ya. Jadi bukan hanya orang dewasa yang ingin diakui, tapi mereka yang menuju ke remaja ingin juga diakui seperti apa. Jadi itu sangat penting bagi mereka untuk memberikan mereka kesibukan yang membuat mereka bisa diakui, tetapi di dalam hal-hal yang positif. Nah, sangat tergantung pada kemampuan individu remaja untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya
serta keterampilan mengatasi masalah yang dihadapinya. Ya, sangat penting bagi anak remaja memperhatikan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan serta keterampilan mereka, bagaimana cara mereka untuk menghadapi lingkungan di tempat di mana mereka berada. Kemudian perkembangan secara rohani. Perkembangan rohani remaja tidak semuanya sama karena pembinaan yang berbeda-beda. Ya, tidak mungkin di gereja Ibu Esther sama dengan perkembangan remaja yang ada di gereja saya. Ya, mungkin karena cara pengajarannya pasti berbeda, cara pemahamannya juga berbeda, cara penanganannya berbeda. Nah, perkembangan remaja membutuhkan kemauan dengan mempunyai tujuan yang jelas, menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Dan saya rasa ini hal yang sulit ya, ketika mengajak mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Karena masa remaja itu adalah masa-masa di mana mereka membutuhkan kebebasan untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan sesuai dengan hati mereka sendiri. Jadi kita harus, seperti Pak Jo bilang tadi, agak sedikit pemaksaan lah untuk bisa membawa mereka hidup, menyerahkan hidup mereka kepada Allah. Kemudian melalui pembinaan iman, remaja diberikan kesempatan untuk belajar bertanggung jawab dan mengambil keputusan dalam hal-hal rohani. Ya, kita harus mengajar mereka bertanggung jawab, dan ini ada pengaruhnya dari masa mereka anak-anak. Ketika anak-anak itu masih kecil dan mereka belajar diberikan tanggung jawab, itu akan mereka bawa sampai mereka remaja. Itu yang apa yang kita tanamkan di masa kecil itu akan berpengaruh pada kehidupan mereka di masa remaja mereka. Jadi mereka belajar bertanggung jawab. Kenapa? Mereka sudah terbiasa, sudah terlatih. Jadi ketika mereka melakukan itu, sepertinya ada sesuatu yang kurang, yang mereka harus lakukan seperti itu. Jadi tanggung jawab mereka itu sudah mulai tumbuh di dalam kehidupan mereka, dan itu pembinaannya harus dimulai dari masa anak-anak. Kemudian perkembangan remaja secara intelektual. Nah, kemampuan kegiatan intelektual mulai berkembang untuk menangkap arti fundamental suatu objek atau esensi, di mana dimulai pada masa remaja. Ciri-ciri pertumbuhan intelektual remaja ialah keinginan untuk mengetahui tentang banyak hal sangat tinggi. Nah, di sini kita harus perlu berhati-hati terhadap mereka, karena di sini keingintahuan mereka itu sudah terlalu besar. Ya, mereka sudah, masa remaja itu mereka sudah mulai ingin tahu gimana sih rasanya pacaran. Nah, gimana sih rasanya kalau kita pacaran itu pegangan tangan. Nah, mulai dari itu mereka ingin tahu. Mereka menjadi orang-orang yang selalu penasaran dan ingin selalu melakukan apa yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran mereka. Di sini tugas kita sebagai orang tua adalah menjaga mereka, bagaimana berikan mereka pengertian bahwa masa-masa itu, bahwa melakukan hal-hal seperti itu adalah dampaknya akan sangat fatal nanti di masa depan. Jadi perlu pengawasan di dalam perkembangan ini. Kemudian di dalam psikoseksual, perkembangan remaja dalam psikoseksual adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Ya, di sini remaja adalah suatu tahap kehidupan yang di mana masa ini adalah masa-masa yang rawan bagi para remaja, karena di sini sudah mulai masuk pengaruh-pengaruh negatif, di mana mereka mudah tergoda mungkin seperti menggunakan narkoba, menjadi orang-orang yang kriminal, bahkan menjadi pelaku-pelaku kriminal seks. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian sangat perlu proses edukasi yang benar dan pendampingan pada masa pertumbuhan remaja, sehingga tidak bertindak memuaskan atau mengatasi masalah seksual yang dialaminya. Nah, kenapa di sini perlu sekali? Karena perubahan dan perkembangan pada masa remaja ditandai dengan munculnya tanda-tanda sekunder dan mulai matangnya organ-organ reproduksi pada mereka. Nah, hal ini akan mendorong mereka untuk bertindak kadang-kadang di luar kendali. Ya, mereka di sini sudah mulai ingin namanya memuaskan juga apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, di sini dalam perkembangan ini minat remaja terhadap perilaku seks itu didorong oleh meningkatnya keingintahuan mereka. Makanya banyak sekarang kita jumpai anak-anak masih SMP sudah lahir karena apa? Diawali dengan rasa penasaran, rasa ingin tahu, sehingga mendorong mereka untuk melakukan namanya seks bebas. Karena mereka tidak tahu ketika mereka melakukan hubungan itu, ujung-ujungnya nanti mereka akan hamil, mereka akan punya anak, masa depan mereka mungkin tidak secerah yang mereka inginkan di awal. Dan ini yang perlu remaja perlu
perlu pendampingan supaya mereka mampu mengendalikan diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak kita jumpai sekarang, apalagi sekarang perkembangan teknologi yang begitu canggih, anak-anak sudah belajar dari internet, dari media sosial, mereka melihat hal-hal yang hal-hal yang sebenarnya belum saatnya mereka lihat, ya. Tetapi kan di internet sudah banyak, jadi mereka rusak di awal. Nah, ini yang perlu kita waspadai di dalam perkembangan remaja di dalam psikoseksual, karena mereka itu ingin tahu. Dimulai dari pegangan tangan, rasanya kok kayak ada getarannya gitu, ada ada strukturnya, bagaimana kalau ciuman, bagaimana kalau berpelukan. Nah, ini yang harus kita waspadai di dalam perkembangan remaja. Kemudian kita masuk dalam pergaulan remaja. Nah, pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, pergaulan yang sehat adalah pergaulan yang mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma sosial, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Selanjutnya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri-ciri yang menandakannya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Ya, ini sudah masuk dalam pergaulan bebas. Kemudian rasa ingin tahu yang sangat besar. Saya sudah jelaskan di depan tadi bagaimana itu rasa ingin tahu yang sangat besar, terlalu penasaran. Nah, kemudian terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Terjerat dalam pesta, hura-hura, menggunakan obat-obat terlarang, minum minuman keras, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Mungkin kalau di rumah dia jadi anak-anak yang alim, ketika mereka keluar dari rumah sudah berbeda ketika mereka berada di rumah. Kemudian bagi remaja-remaja sekarang banyak saya perhatikan mereka lebih suka pakai pakaian yang minim, kurang bahan, ya. Nah, ini banyak kita perhatikan apa tujuan mereka lakukan ini untuk mencari perhatian dari luar. Makanya mereka melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian mereka itu orangnya mudah gelisah, tidak sabar, mereka selalu melawan, mereka malas karena pengaruh pergaulan bebas membuat mereka menjadi remaja-remaja yang mulai membangkang. Nah, kita akan melihat faktor penyebab pergaulan bebas. Yang pertama yaitu rendahnya taraf pendidikan keluarga, ya. Pendidikan dari dalam keluarga itu sangat berpengaruh besar sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas. Contohnya, ketika keluarga mengizinkan seorang anak masih SMP sudah diizinkan pacaran, anak apa anak kamu pacaran, kenal-kenalan dulu. Ini sebenarnya bukan pengajaran yang baik, ya, untuk anak-anak. Nah, ini ditambah lagi tanpa adanya pengawasan. Udahlah, kalau kamu ke rumah aja, enggak ada, bebas bawa teman-temannya ke rumah, mereka kumpul di rumah, kita tidak tahu mereka ngapain, kita tidak ngawasin. Nah, hal-hal ini akan menjuruskan mereka masuk di dalam pergaulan yang bebas. Kemudian, faktor yang kedua yaitu keadaan keluarga yang tidak stabil, ya. Ini banyak kita jumpai ketika ditanya anaknya kenapa begini, iya karena mama papaku begini. Ketika dulu saya masuk di sekolah Alkitab, ketika ditanya kenapa dulu kamu sampai bisa kayak gini, katanya saya dari keluarga broken home. Nah, ini juga masalah bagi anak-anak remaja. Nah, keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja. Yang mana keadaan orang tua yang tidak harmonis membuat perkembangan mereka terganggu dan anak-anak cenderung mencari kesenangan di luar. Karena di rumah mama papaku selalu ribut, saya lebih baik keluar cari teman, karena di luar saya lebih senang. Nah, ini hal-hal yang berbahaya yang dilakukan oleh remaja ketika tidak ada yang namanya ketenangan di dalam keluarga. Kemudian faktor yang ketiga itu orang tua yang kurang memperhatikan. Wah, ini biasanya ini kebanyakan ini kalau orang tuanya sibuk, ya, mungkin pebisnis sampai tidak punya waktu untuk anak. Pagi-pagi anak masih tidur sudah berangkat kerja, malam anak sudah tidur baru pulang ke rumah. Jadi tidak ada komunikasi, ya. Jadi
tidak ada perhatian dari orang tua karena orang tua sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Makanya anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua itu mereka lebih cenderung untuk mencari kebebasan di luar. Kemudian faktor yang selanjutnya itu lingkungan setempat kurang baik. Nah, ini yang saya perhatikan di tempat saya secara pribadi, ini lingkungan sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan remaja. Karena lingkungan itu dapat membentuk pribadi seseorang. Lingkungan di mana lingkungan yang baik, mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang baik. Tetapi ketika mereka hidup di lingkungan yang tidak baik, maka mereka akan bertumbuh menjadi generasi-generasi yang tidak baik. Karena saya perhatikan di sini ketika remaja-remaja ini baru kelas 6 SD, mereka sudah bawa motor, mereka angkat-angkat ini standing. Ini banyak mempengaruhi sekali anak-anak remaja sehingga membuat mereka menjadi anak-anak yang brutal, ya. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh pada perkembangan mereka. Kemudian faktor yang selanjutnya itu kurang berhati-hati dalam berteman, ya. Ini hal yang paling penting juga, bahwa jangan sampai kita nanti membiarkan anak kita bergaul dengan sembarang orang. Satu pengalaman, saya punya satu keponakan karena bergaul di lingkungan yang tidak baik, dia sudah tidak mau sekolah, mulai merokok, karena dia bergaul dengan bukan teman yang baik yang akan menuntun dia untuk lebih baik, tapi teman yang akan menjerumuskan dia. Nah, jadi pengaruh lingkungan dan kurang berhati-hati dalam berteman ini adalah satu hal yang perlu kita hindari untuk membuat remaja-remaja kita bertumbuh menjadi remaja-remaja yang takut akan Tuhan. Kemudian yang paling penting di sini adalah kurangnya kesadaran remaja. Ya, ini berarti berbicara pada diri sendiri. Nah, ketika seorang remaja tidak memiliki kesadaran bahwa kalau saya terjun dalam pergaulan bebas, nanti efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa untuk masa depan saya. Jadi pentingnya kesadaran bagi mereka itu sangat memegang peranan penting dalam kehidupan mereka, supaya bisa menjadi orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Kemudian kita akan melihat yang terakhir yaitu akibat atau dampak dari pergaulan bebas. Nah, terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, bagi orang tua, masyarakat, bahkan juga bagi negara. Nah, dampak dari pergaulan bebas adalah yang pertama kita akan lihat yaitu seks bebas, ya. Karena bergaul bebas, minum-minum apa segala macam, sudah mabuk, akhirnya kan berujung-ujung pada seks bebas. Nah, seks bebas adalah dua orang yang berhubungan secara suami istri, padahal belum waktunya mereka untuk melakukan hal seperti itu. Nah, mereka melakukan hal-hal seperti itu tanpa ikatan pernikahan. Akhirnya banyak yang hamil di luar nikah. Nah, selain hal ini membuat kita malu, membuat mereka malu sendiri, juga membuat orang tua malu, keluarga malu, bahkan mungkin lingkungan tempat di mana mereka berada juga akan merasa malu karena mereka punya anak yang atau masyarakat yang hidup tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kemudian yang kedua, dampak dari pergaulan bebas itu ketergantungan obat. Nah, ini karena dimulai dari pergaulan yang salah, memilih teman yang salah, lingkungan yang salah, akhirnya membuat mereka menjadi orang-orang yang ketergantungan obat. Ya, mungkin dicoba-coba, awal-awalnya mungkin cuma dicoba, akhirnya mulai ketergantungan. Nah, kemudian dampak dari pergaulan bebas itu meningkatkan kriminalitas. Nah, ini yang bahaya pergaulan bebas yang saat ini dapat terjadi karena jika pecandu narkoba tidak lagi memiliki uang untuk membeli, maka yang cepat adalah dengan melakukan tindakan kriminalitas. Kalau di rumah sudah ada uang yang mau dicuri, akhirnya keluar mencuri, mungkin nodong di luar. Karena pengaruh dari ketika mereka ketergantungan obat membuat mereka menjadi orang-orang yang menjadi orang yang kriminalitas. Kemudian dampak pergaulan bebas yang selanjutnya adalah meregangkan hubungan keluarga. Nah, kadang-kadang banyak saya jumpai ini ketika anak-anak ini sudah terjun di pergaulan bebas, seringkali mereka itu sudah tidak ada hubungan dengan keluarga, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Sepertinya mereka sudah tidak ada hubungan, tidak ada kaitan lagi. Kenapa? Si anak sudah tidak mau diajar, orang tua juga sudah emosi, sama-sama emosi. Akhirnya tidak ada lagi kedamaian, tidak ada lagi keamanan. Akhirnya
kadang-kadang hubungan orang tua dengan anak itu sudah jauh, sudah tidak lagi harmonis. Bahkan ketika mereka sudah bergaul di luar, mereka membawa itu ke rumah, itu sudah tidak ada namanya rasa hormat kepada orang tua. Ketika orang tua berbicara, orang tua baru satu kata, mereka sudah 1000 kata. Bahkan mereka sudah tidak mau diatur karena akibat dari pergaulan bebas. Kemudian yang terakhir yaitu menurunnya prestasi. Mereka yang sudah terjun dalam pergaulan bebas, mereka lebih senang memilih untuk bersenang-senang. Mereka lebih pilih untuk bebas. Kenapa? Dan hal itu bisa membuat mereka kehilangan konsentrasi untuk belajar, sehingga prestasi mereka di sekolah itu sudah mulai menurun, bahkan bisa membuat mereka untuk tidak melanjutkan sekolah. Jadi sangat penting bagi kita untuk memahami remaja, dan sangat penting pendidikan remaja itu diberikan mulai dari anak-anak sehingga menuju ke pra remaja dan menuju ke remaja, supaya kehidupan mereka nantinya tidak salah jalan, tetapi mereka terus berada di dalam koridornya Tuhan. Terima kasih. Demikian paparan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Selfie. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, karena jam 7:06 kita akan istirahat dulu sambil setelah Selfie siapa ya? Setelah Selfie nanti bisa disiapkan ya. Nanti Pak Rudi setelah sama selfie, Ibu Mas Ilya.